Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan program yang pertama. Di sini teman-teman bisa lihat di sini yang pertama ada include studio.h dan include mpe.h, di mana yang pertama include studio ini dia berfungsi untuk uh, menyertakan pustaka standar untuk input atau output ya, seperti print. Kemudian yang berikutnya ada include mp.h, di mana dia bertugas untuk menyertakan pustaka MPI yang menyediakan fungsi-fungsi yang digunakan untuk komunikasi antar proses. Kemudian kita lanjut yang ke bawah, ada in main in ARGC, kemudian chart ARGV, di mana dia ini ya, teman-teman bisa lihat dia berfungsi untuk deklarasi fungsi main sebagai titik awal program. Parameter ARGC dan ARGV ini dia berfungsi untuk di mana dia digunakan untuk mengambil argumen dari command line. Kemudian berikutnya ada in my rank, kemudian mp status double. Nah, di mana yang pertama ada in my rank, dia berfungsi untuk di mana variabel menyimpan ranking proses, di mana ranking adalah ID yang unik untuk setiap proses yang berjalan di MPE. Kemudian ada MPE status, di mana status ini variabel yang menyimpan status setelah operasi komunikasi seperti MPE record ya teman-teman, seperti informasi tentang pesan yang diterima. Kemudian yang berikutnya ada double ya, double A dalam kurung ini 100, di mana deklarasi array A berukuran 100 elemen bertipe double. Ya, array ini digunakan untuk mengirim atau menerima data antar proses. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian kita lanjut ke bawahnya, ada MPE init, di mana dalam kurungnya ada ARGC dan ARGV, di mana dia bertugas untuk menginisialisasi, di mana lingkungan MPE ini setiap program berbasis MPE harus memanggil program ini ya, memanggil program ini terlebih dahulu, di mana ini akan mempersiapkan proses MPE agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Kemudian yang berikutnya ada MPE command range. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dia berfungsi untuk mendapatkan ranking dari proses yang sedang berjalan dalam komunikasi MPE. Setiap proses akan memiliki nilai ranking yang unik, di mana hasilnya disimpan di variabel myRank. Kemudian yang berikutnya ada if myRank. Teman-teman di sini kita lanjut ke bawah, ada if myRank sama dengan 0 ya, di mana dengan kita jelaskan lagi ya, di mana dia mengecek apakah proses yang sedang berjalan adalah proses dengan ranking 0. Nah, kemudian kita lanjut ke bawah, ada mySend, MPE send, MPE send dalam kurung A100, MPE double 117, kemudian ada MPE common word, di mana ini biar saya jelaskan satu persatu ya. Dari A ini dia berfungsi untuk data yang akan dikirim, yang mana array A ya. Kemudian ada 100, dia ini merupakan jumlah elemen yang akan dikirim. Dia ini merupakan panjang array tersebut. Kemudian ada berikutnya MPE double. MPE double ini merupakan tipe data elemen yang dikirim. Kemudian ada satu
satu ini dia merupakan ranking tujuan, rank tujuan proses. Kemudian ada 17, dia merupakan tag untuk pesan ini, dimana tag digunakan untuk mengidentifikasi pesan. Yang berikutnya ada MPE command word, dimana dia berfungsi untuk komunikator yang menentukan semua proses yang terlibat dalam komunikasi MPE. Ya, untuk kemudian kita lanjut ke else if my rank sama dengan 1, di mana dia ini berfungsi untuk mengecek apakah proses ini adalah proses dengan rank 1. Kemudian yang di bawahnya ada MPE range, di mana dia ini di sini ada beberapa bagian yang perlu kita jelaskan ya. Saya pikir tadi ini sudah saya jelaskan, di mana A ini merupakan array A yang dimana dia digunakan untuk menerima data, yang menyimpan data yang diterima. Kemudian 100 dia itu merupakan jumlah elemen yang diterima, dan seterusnya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita lanjut ke bawah, yang ini ya, MPE finalis, dimana dia ini bertugas untuk mengakhiri lingkungan MPE. Ini harus dipanggil di akhir program MPE untuk membersihkan semua resource yang digunakan oleh MPE ini. Kemudian yang terakhir ada return. Teman-teman tahu sendiri, dia merupakan mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa program telah selesai dengan sukses. Dengan itu kita bisa mengecek hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini hasilnya adalah proses return, di mana 1 dalam kurung 0 kali 1 execution time-nya adalah 0,083 second. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah hasilnya.